Shalom. 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 Haleluya. Biarlah kiranya kita senantiasa hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Karena kasih-Nya lah yang menyelamatkan, sampai pada kasih-Nya lah yang menyempurnakan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari, oleh karena kasih Tuhan, kita beribadah kembali dalam ibadah doa penyembahan kita saat sore malam hari ini. Persiapkan hatimu, sungguh-sungguh datang sebagai penyembah Tuhan, datang sebagai rumah doanya Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian untuk kita membuka ibadah kita bersama. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki. Mari kita bersama bangkit berdiri sidang jemaat Tuhan. Lihat hati. Kita mau datang bersyukur, kita mau datang menyembah Tuhan, menyerahkan hati kita diselidiki oleh Tuhan. Haleluya. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati
berjuang, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jika kau sudah melihat banyak kebaikan Tuhan, naikkan rasa syukurmu, naikkan penyembahanmu bagi Dia. Haleluya, haleluya. Banyak yang kulihat Tuhan, kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar berkat-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Bapa, syukur yang tak habis-habisnya. Terima kasih banyak Tuhan. Oh haleluya. Kami mau berjuang, kami mau setia padamu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Bapa, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami mau cinta padamu Yesus, lebih dari segala-galanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Haleluya, syukur buat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Bapa berlimpah, kebaikan-Mu Bapa sungguh besar. Haleluya. Syukur, terima kasih Yesus. Begitu ajaib kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, syukur ya Bapa ya Bapa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang sudah kami lihat dan banyak yang sudah menjadi pengalaman hidup kami. Jikalau kami mau jujur dengan hati kami, tidak mungkin bisa dihitung dan tak terbilang Tuhan. Karena memang Engkau sempurna dalam kebaikan. Engkau ajaib dalam setiap kemurahan-Mu, kasih-Mu bagi kami. Kami hanya mau membalas semua itu dengan perjuangan-perjuangan kami untuk tetap setia mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Mengasihi Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Inilah kami Tuhan, domba-domba gembalaan-Mu datang merendahkan hati. Kami datang sebagai penyembah-Mu Bapa. Kami datang sebagai rumah doa-Mu. Dimanapun saat ini kami mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, biarlah sukacita surga-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami. Kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Bapa, mengurapi kami semua, memampukan kami untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau pimpin, Engkau berkati, kuasai dari awalnya pada akhirnya Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan kami mau tolak dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam hadirat untuk menyembah Engkau, untuk mendengar suara hati-Mu Bapa, untuk menyandarkan kehidupan kami di dada-Mu Yesus. Tolonglah kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari, hukum yang terutama di dalam firman Tuhan, kita mau mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan akal budi kita, mengasihi Yesus. Haleluya.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi menjadi pengakuan kita bersama, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Engkau Tuhan Maha Tahu. Engkau melihat hati kami pribadi lepas pribadi saat ini.
Masihkah kami sungguh-sungguh sepenuh hati mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi kami. Tetapi biarlah ini Tuhan keadaan yang Kau temukan dalam hati kami. Setiap hari kami mau terus sampai selama-lamanya mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kekuatan dan akal budi kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa, kekuatan manusia pasti tidak mampu. Itu sebabnya karuniakan limpahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus yang tak terbatas, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk dengan diam, dengan tenang. Bagikan Maria di akhir zaman mengambil tempat yang terbaik, mendengarkan perkataan-Mu Yesus. Tolong kami Tuhan, sekali lagi mohon pengurapan-Mu, mengurapi kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kami bisa mendengar dengan baik, mengerti, percaya, melakukan firman. Hamba-Mu juga oleh karena kemurahan belas kasih, mohon pengurapan-Mu mengurapi hamba, mulut bibir lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman dengan segala kebenaran, dengan segala kemurnian, sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Sampai pada akhirnya tetap kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa sidang jemaat Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat, kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita, mulai sore malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Puji nama Tuhan. Ya, kita masih belajar firman yang terus saat ini kita perlu sama-sama mendapatkan pengetahuan, pengertian yang kaya akan firman Tuhan, yaitu tentang kehidupan yang durhaka kepada Tuhan. Kita belajar supaya apa? Supaya kita tahu ya kehidupan durhaka itu seperti apa, kehidupan yang tidak durhaka itu seperti apa. Sehingga pilihan yang kita ambil adalah menjadi kehidupan yang tidak mendurhaka kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar dari surat Titus. Surat Titus pasal yang pertama ayat 16. Surat Titus pasal yang pertama ayat 16 kita baca. Sidang jemaat Tuhan silakan buka Alkitabmu. Baca Alkitabmu dengan bersuara sampai telingamu mendengar dengan jelas, supaya firman itu semakin meneguhkan kita. Demikian firman Tuhan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, menyangkal Tuhan, menyangkal Allah. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya kita mengenal pribadi Tuhan itu harus menjadi pengalaman pribadi kita. Mengenal pribadi Tuhan itu tidak hanya sebatas ucapan. Mengenal pribadi Tuhan itu juga harus dibuktikan, ditunjukkan dengan perbuatan kita. Mengenal Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan Kristen. Kalau kita tidak kenal Tuhan, kita tidak mungkin menyayangi Tuhan, tidak mungkin mengasihi Tuhan, apalagi sampai mau menyerahkan nyawa untuk Tuhan. Itu tidak mungkin bagi saudara. Pengenalan terhadap pribadi Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Pengenalan terhadap Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau tidak sayang, tidak mungkin hidup kita ini mau kita serahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan, mati hidupku untuk Tuhan, itu tidak mungkin terjadi bagi saudara. Ya, itu sebab perlu kita mengenal Tuhan itu dengan benar. Perlu mengenal Tuhan itu lebih dalam dan lebih dalam lagi.
Salah satunya ya pasti lewat kita mendengar firman Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan ini hanya menunjukkan, sebatas menunjukkan ini Tuhan. Ini Tuhan, ini hati Tuhan, ini pikiran Tuhan, ini kehendak Tuhan. Kami mempromosikan pribadi Tuhan itu sebanyak-banyaknya kepada Bapak Saudara. Tapi tetap pengalaman mengenal itu pribadi lepas pribadi. Seperti ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mungkin bisa menyayangi seseorang kalau kita hanya mengenal dia lewat kata orang. Ya mungkin seseorang mengenalkan kita kepada seorang wanita atau pria. Seseorang itu bicara dengan kita begitu banyak mempromosikan. Perempuan itu gini, baik, cantik. Ya, pendidikannya seperti ini, orangnya ramah, bicaranya lemah lembut, dari keluarga yang beretika, bersopan santun yang baik, begini-begini. Kita mendapat informasi itu dari kata orang. Tetapi secara pribadi kita tidak pernah mengenal dia. Itu tidak akan bisa menimbulkan kasih sayang. Kalau kita bisa sayang karena hanya mengenal tentang karakter tipe orang-orang hanya dari kata orang, itu bukan sayang yang murni. Dari situ, dari ilustrasi itu aja sudah sangat jelas Bapak Saudara. Bahwa mengenal Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita, kita mau mengenal pribadi Tuhan lebih dalam, lebih lengkap, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Dan saya percaya, jikalau seorang Kristen sudah semakin dalam mengenal Tuhan, dia dibawa masuk lebih dalam, ke dalam hati Tuhan sampai betul-betul masuk mengenal kedalaman hati Tuhan, dia akan semakin menemukan bagaimana pribadi Tuhan itu begitu menakjubkan. Dia akan semakin mengenal pribadi Tuhan itu yang begitu mempesona, yang membuat kita itu semakin terpana, semakin mengasihi Dia. Semakin kita yakin akan iman kita, semakin kita yakin akan penyerahan hidup kita. Dan semakin kita yakin setiap pengorbanan, perjuangan yang kita lakukan pasti berhasil, pasti ada hasil akhir, itulah mahkota kehidupan. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita belajar bersama-sama. Kalau kita mengenal Tuhan tidak kita buktikan dan tidak kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita, firman Tuhan tadi kita sudah baca, di mata Tuhan kita itu dianggap manusia keji, manusia durhaka, manusia yang tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Hati-hati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hati-hati. Jadi jangan pisahkan, jangan anggap remeh bahwa kita perseorangan harus mengenal Tuhan dengan benar. Dan lebih lengkap lagi kita tahu tentang hati Tuhan, tentang Tuhan bagaimana, tentang rumah Tuhan, tentang rencana Tuhan, kita semakin rindu untuk belajar lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dan kalau mengenal Tuhan juga kita harus tunjukkan dengan perbuatan kita. Karena jikalau tidak demikian, di mata Tuhan kita hanyalah sebatas manusia-manusia keji, manusia-manusia durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kita baca dalam Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga, ya maju beberapa pasal. Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Titus pasal 3 ayat 1 dengan 4, demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya
kepada manusia, dan seterusnya. Bapak Saudara bisa baca untuk lebih lengkap. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda banyak, tanda-tanda tambahan kehidupan orang yang melakukan kekejian di mata Tuhan. Kehidupan orang yang melakukan kedurhakaan di mata Tuhan. Orang itu dikatakan tadi mulai ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan orang itu akan suka bertengkar. Jangan jadi orang Kristen yang suka bertengkar di rumah-rumah tangga. Pasti ada kesalahpahaman, itu wajar Bapak Saudara. Itu wajar. Kesalahpahaman itu, tapi jangan suka bertengkar. Ya, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Wah, ini dia. Ini jangan sampai ada dalam hidup kita. Ini jangan sampai ada. Inilah bukti kita mau tunjukkan kepada Tuhan. Bukan sebatas ucapan, tapi perbuatan kita juga mencerminkan, mencitrakan kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadilah orang Kristen yang dikatakan di sana tadi taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Firman Tuhan mengatakan apapun yang kau perbuat, buatlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Kalau kita percaya setiap yang kita perbuat adalah untuk Tuhan, setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, itu pekerjaan yang baik. Dan kita harus selalu siap melakukan itu. Baik itu di dalam penggembalaan, baik itu di dalam rumah tangga masing-masing, baik itu di dalam tempat kita kerja. Kita mau katakan, aku ada di sini untuk melakukan pekerjaan baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan baik bukan hanya sekedar melakukan pelayanan, Bapak Saudara. Ibadah, iya, itu bagian-bagiannya. Tapi juga di dalam rumah tangga kita, di tempat kerja kita, tempat usaha kita. Kita selalu siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Hendaklah mereka selalu ramah. Hendak orang Kristen itu harus ramah. Ya, masuk gereja, datang ke gereja ketemu, sudah ada saudara kita, sesama jemaat sudah ada yang mendahului kita. Alangkah baiknya tunjukkan keramahan. Ya, itu salah satu bentuk. Jangan datang-datang langsung nyelonong ke kursi. Ya, sapalah, saling sapa. Itu contoh-contoh kecil yang penting untuk kita gak boleh lewatkan. Gak boleh, karena dikatakan hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sesama saudara, ya, sampai kepada musuh sekalipun kita harus bersikap lemah lembut. Karena firman Tuhan mengatakan harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu bersikap lemah lembut kepada Tuhan. Nah ini, hati-hati Bapak Saudara. Coba kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12. Tuhan menyelidiki kehidupan kita, menyelidiki hati kita, menyelidiki pikiran kita, sampai juga dia menyelidiki bibir kita, menyelidiki mulut kita ini di hadapan Tuhan. Amsal 12 ayat 22 dikatakan di sana, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah ini, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Mari, jangan biasakan bibir kita ini berdusta lagi. Jangan seperti firman Tuhan, ya, dari bibir yang sama keluar berkat, dari bibir yang sama keluar kutuk, dari bibir yang sama keluar mata air yang manis, dari bibir yang sama keluar mata air yang pahit. Itu melanggar firman Tuhan Bapak Saudara. Baiklah bibir kita hari-hari ini sudah bebas dari dusta. Dusta terhadap Tuhan, dusta terhadap sesama. Ya, Amsal 28
Amsal 28. Amsal 28. Amsal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Amsal 28 ayat yang ke-9 firman Tuhan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi percuma Bapak Saudara doa panjang-panjang, percuma Bapak Saudara banyak mendoakan orang, kalau Bapak Saudara tidak punya telinga seperti Maria. Kalau Bapak Saudara tidak punya telinga sebagai seorang murid, itu percuma semua. Sayang waktunya, ucapannya. Karena kalau kita tidak mempunyai telinga seperti Maria, tidak mempunyai telinga sebagai seorang murid, maka dikatakan semua doa-doa kita adalah kekejian bagi Tuhan. Itu sebabnya saya himbau kembali, mari kita sama-sama ingat bahwa sikap kita saat mendengar firman, sikap kita saat menerima firman menentukan hidup kita ke depannya menjadi apa, hidup kita ke depannya akan menerima apa, hidup kita ke depannya mau seperti apa. Menentukan sekali. Khususnya pada malam hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Biarlah mulut yang sama ini yang kita pakai untuk menyembah Tuhan, kita pakai untuk berdoa kepada Tuhan, adalah mulut yang sudah bebas dari dusta. Biarlah mulut yang sama ini yang mau kita pakai untuk menyembah Tuhan, yang kita pakai untuk berdoa kepada Tuhan, adalah mulut yang dimiliki oleh seorang Kristen yang mempunyai sikap yang benar terhadap firman Tuhan, mempunyai sikap yang benar menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu ada dalam kehidupan kita, supaya setiap penyembahan kita, setiap doa kita bukan kekejian bagi Tuhan, tetapi menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, menjadi pedupaan yang mengguncang surga, menggugah hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama. Jangan jadi manusia durhaka, jangan jadi manusia keji, jangan jadi manusia yang tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dikatakan tadi dalam Titus pasal yang ketiga, ayat terakhir bagi kita. Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan 6. Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, kasih kemurahan Tuhan. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Kita memang harus siap melakukan pekerjaan baik. Tetapi kasih kemurahan penyelamatannya bukan karena itu kewajiban kita. Gak pernah kita punya hak untuk menuntut, ya. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Haleluya. Jadi hanya oleh kasih kemurahan Tuhan saja yang memampukan kita menjadi orang Kristen yang tidak keji, yang tidak durhaka, yang sanggup berbuat sesuatu yang baik, yang sanggup selalu siap melakukan pekerjaan yang baik. Hanya oleh kasih kemurahan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah mau dipisahkan dari kasih Kristus. Paulus mengatakan apa yang bisa memisahkan kita, jangan pernah mau. Jangan pernah meninggalkan kasih Kristus. Kita harus hidup senantiasa di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita harus selalu dipenuhi senantiasa kasih kemurahan Tuhan. Kita harus setiap hari senantiasa menghargai kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Singer bisa mempersiapkan diri. Mari, khususnya pada malam hari ini, kita mau datang menyembah Tuhan.
Kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Datanglah menyembah Tuhan. Datanglah berdoa kepada Tuhan. Karena engkau sudah terima kasih kemurahan Tuhan itu. Datanglah engkau menyembah berdoa kepada Tuhan. Karena engkau menghargai kasih kemurahan Tuhan itu. Datanglah kepada Dia pada saat ini. Karena engkau bukanlah orang-orang yang melakukan kekejian. Maka penyembahan kita, doa-doa kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari saya ajak sidang jemaat Tuhan. Saat kita berdoa seperti ini, walaupun sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing, tetapi konteksnya kita ini berdoa menyembah Tuhan secara berjemaah. Saya nggak mau ada yang diam. Biar kita satukan roh, satukan atmosfer sukacita sorga dimanapun kita berada. Biar Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang dari Bapa itu mengurapi kita, memberikan kita kemampuan untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silahkan sidang jemaat Tuhan mengambil posisi yang yakin bisa nyaman untuk menyembah Tuhan. Mungkin ada yang mau diri bersama dengan kami, silahkan. Mungkin ada yang duduk berlutut, silahkan. Satukan hati kita saat ini. Kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jikalau mulut kita tidak lagi ada dusta. Jikalau kehidupan kita menghargai kasih kemurahan Tuhan. Saat kita menyembah Dia, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, maka lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Terjadi mujizat Tuhan, terjadi kesembuhan dari Tuhan, terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan daripada Tuhan. Ini iman kita bersama, karena Dia mendengar setiap doa-doa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di. Amin. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah. Buka hatimu, buka suaramu, datang menyembah Tuhan dalam kesehatian kita bersama. Haleluya. Tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku,
sampai kita merasakan kehadirannya di tengah-tengah kita, menjamah kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terlalu. Ku yakin nyata di sini. Lagi sampai kau merasakan jamahan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menjamah hatimu, pikiranmu. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak ter. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran sekali lagi. Kita akan datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kami menyembah, menghampiri tanda kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah kami. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami rasakan pengurapan yang tak terbatas. Kami rasakan suasana surga yang tak terbatas. Oh, ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Oh, Kau yang layak disembah. Kau Maha Kudus, Kau Maha Besar, Maha Suci Tuhan. Kau bertahta dalam hati kami, Kau bertahta dalam keluarga kami. Kau bertahta Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Raja kami. Kasih kemurahan-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Mengangkat setiap dosa kami Tuhan. Membebaskan hidup kami. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh mulia. Betapa indahnya, betapa manisnya karya penebusan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak
dalam hidup kami. Tak terbatas pengurapan-Mu, tak terbatas pertolongan-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya mau menyembah-Mu, Bapa. Kami hanya mau menjadi rumah doa-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami junjung tinggi kasih kemurahan-Mu, Tuhan. Kami junjung tinggi kasih kemurahan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Bapa, Bapa, Bapa. Kau Bapa yang penuh kasih dan setia, Kau Bapa yang penuh kasih dan anugerah. Rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah. Oh haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu kekal Tuhan, kasih-Mu abadi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bahagia hidup dalam kasih-Mu, kami bahagia hidup dalam kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Selama-lamanya Kau Allah yang benar, selama-lamanya Kau Tuhan yang terbesar, selama-lamanya hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Selama-lamanya Kau yang terlebih besar dari segala yang pernah ada dan yang ada sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kaulah kekuatan kami, penghiburan kami, penolong kami yang setia. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami, kuasa-Mu, kasih-Mu memulihkan kami Tuhan.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa, Kau Bapa. Mari sidang jemaat Tuhan bersama kita bangkit berdiri. Kita tetap sehati. Kita mau datang dalam doa syafaat kita. Sama-sama kita berdoa. Haleluya. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Amin, amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Sekali lagi, ini pengakuan pernyataan kita. Kaulah segalanya. Haleluya, Kau segalanya Tuhan di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Jikalau kerajaan-Mu, kebenaran-Mu sudah menjadi hak penuh dalam hidup kami, maka kami pun tidak ragu Tuhan. Selama kami hidup, kami mau mengasihi Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Mampukan kami Bapa, sesuai dengan isi hati Tuhan lewat firman-Mu pada malam hari ini. Tidak ada satupun kami sidang jemaat-Mu di mata Tuhan menjadi manusia keji, manusia durhaka, manusia yang tidak sanggup berbuat baik. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghargai kasih kemurahan-Mu yang sudah menyelamatkan kami, membebaskan kami dari perhambaan dosa kerajaan maut, memberikan kami harapan, memberikan kami masa depan, memberikan kami jaminan pemeliharaan-Mu Tuhan, bukan saja di dunia ini, tetapi sampai pada kerajaan 1000 tahun damai, sampai pada kerajaan kekal Yerusalem yang baru, yang semuanya itu pasti Tuhan genapkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami, penuhkan kami senantiasa dengan kasih kemurahan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, seluruh kehidupan kami penuhkan senantiasa dengan kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima berkat firman Tuhan pada malam hari. Berkati setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang penolong, seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, siapapun kami mempunyai pergumulan pribadi lepas pribadi. Tuhan, doa kami bukan jadi kekejian bagi-Mu, doa kami menjadi kesukaan hati-Mu, doa kami bisa menyentuh hati-Mu, doa kami Tuhan menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, Engkau Maha tahu setiap pergumulan kami. Kami doakan berkati setiap keluarga-keluarga seluruh jemaat-Mu, nikah-nikah jemaat-Mu semuanya berkati Tuhan, menjadi nikah yang harmonis, menjadi nikah yang dibawa masuk dalam nikah yang rohani, nikah yang sempurna, nikah yang senantiasa dipenuhi dengan keceriaan, dengan rasa syukur, damai sejahtera, kasih kesukaan surga di tengah-tengah nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati buah-buah nikah seluruh jemaat-Mu, menjadi buah-buah nikah bagikan anak panah Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan ini pakai dalam pekerjaan Tuhan, menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada, membanggakan orang tua, takut akan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap mata pencarian perekonomian sidang jemaat-Mu dalam bentuk apapun Tuhan. Engkau yang tahu saat ini dimanapun mereka berada, apa yang mereka kerjakan. Jika itu seturut dengan firman-Mu, kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Engkau limpah ruahkan Tuhan, 30, 60, 100 kali lipat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang ada gangguan kesehatan. Kau tolong Tuhan, siapapun dia, kami tidak sebut nama satu persatu, siapapun dia saat ini Tuhan, kami teringat ada di pikiran kami, ada di ingatan kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa bilur-Mu saat ini mengalir dari ujung rambut sampai ujung kakinya, menjamah dia Tuhan, mengerjakan kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus berkuasa, Kau tabib yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah suasana pandemi ini belum berakhir Tuhan, di mana varian Omikron sedang naik, tetap kami berdoa kuasa darah-Mu Tuhan tidak mungkin ditembus oleh kutuk, oleh wabah, oleh apapun Tuhan di luar kuasa-Mu, di luar kehendak. Itu sebabnya kami doakan seluruh sidang jemaat-Mu tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dimanapun kami berada, di dalam rumah, keluar rumah, dimanapun, kuasa darah-Mu Yesus melingkupi kami semuanya. Berkati setiap agenda ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan berkati setiap para pelayan-Mu yang bertugas sepanjang minggu ini, para hamba-hamba-Mu yang bertugas sepanjang minggu ini. Engkau urapi dengan Roh Kudus, berikan roh kesetiaan, beri kesiapsediaan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kesehatan semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami juga
juga serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai pada daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, DPR, para menteri, kepala-kepala daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, semua RT RW sekalipun, Tuhan tolong. Aparat-aparat keamanan TNI Polri dari pusat sampai daerah, Tuhan tolong. Jamah Tuhan, jamah hatinya, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja dengan tanggung jawab, dengan adil, dengan jujur Tuhan, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, berkati. Kami percaya mereka adalah wakil-wakil-Mu Tuhan, untuk Tuhan mendatangkan kesejahteraan, khususnya bagi setiap orang-orang percaya kepada Engkau Tuhan. Istimewa buat kami yang ada di kota Kabupaten Mojokerto ini, berkati Tuhan. Berkati keamanan kota kabupaten kami, berkati kerukunan beragama di tempat ini, berkati dimanapun kami tinggal, berkati setiap warga masyarakat di sekitar kami, berkati Tuhan. Biarlah kami menebarkan damai sejahtera, memancarkan kasih yang dari Bapa, menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga ada pergumulan dari jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan baru. Tuhan tolong bukalah jalan. Engkau tempatkan, Engkau tetapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan, tetapi justru berkat pekerjaan yang mereka dapat membuat mereka lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau Tuhan, untuk membalas kasih-Mu kepada kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau balas itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih sungguh, lebih lagi Tuhan. Walaupun itu tidak sepadan untuk membalas kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Yesus, tapi kuatkan kami untuk mengasihi lebih sungguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lagi. Yang mau mengasihi Tuhan lebih sungguh, nyanyikan dengan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Sekali lagi. Ini pengakuan bersama kami Tuhan. Kami mau mengasihi lebih sungguh setiap hari. Mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih
Tuhan, mampukan kami Tuhan setiap hari untuk mengasihi Engkau lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Jangan biarkan kasih kami dingin, kasih kami habis, kasih kami kosong dari hidup kami. Mampukan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati para pelayan yang sudah melayani pada malam hari. Berkati seluruh imam-imam-Mu, berkati Bapak, berkati Ibu Gembala kami, berkati Tuhan keluarga pastori, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami selesaikan ibadah doa kami pada malam hari ini. Tuhan menyertai kami, memberkati kami dengan berkat yang dari surga. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang menyelesaikan ibadah kita, terimalah berkat yang dari Bapa Surgawi. Bukalah hatimu seluas-luasnya, arahkan kepada Dia. Haleluya. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Oleh kasih-Nya yang sempurna, kita disempurnakan menjadi mempelai wanitanya, bersama dengan Dia selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati dan menerima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kita bertemu kembali, setia kembali dalam ibadah-ibadah kita.